Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan, saya akan coba berbincang kembali dengan Bapak Satriawan Haryono selaku Senior Technical Analis MyBank Sekuritas. Pak Iwan, di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya pembalikan arah terjadi untuk indeks harga saham gabungan meskipun hanya menguat tipis saja di 0,01% dan level 66 tampaknya mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dari posisi pembalikan arah ini, Pak Iwan, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari? Ya, jadi kalau misalnya dari candle-nya itself sih memang ini bagus, dalam artian ini indeksnya ngelawan, sempat hari ini terendah di 6578 ya, tapi closingnya balik lagi di 6619, jadi ini bagus gitu dari sisi candle, Dragonfly Doji kita sebutnya. Tapi kalau misalnya lihat dari pergerakan IHSG beberapa hari ke belakang memang masih seperti ini aja ya, masih mix to down. Jadi memang butuh gerakan yang signifikan move untuk IHSG untuk balik arah dari saat ini gerakan mix to down menjadi uptrend gitu ya. Sebelum balik lagi di atas 6656 atau 6735 ya potensinya masih ke 6500 untuk saat ini untuk IHSG-nya. Dan pemberat tadi tidak hanya datang dari pertambangan batubara, tapi juga beberapa saham-saham big cap, Pak Iwan. Dari perbankan big cap, kemudian juga ada dari teknologi atau GoTo, begitu. Bagaimana rekomendasi Anda di tengah pelemahan yang terjadi? Sudah direkomendasikan cicil beli tidak, Pak? Kalau memang sudah direkomendasikan, saham mana yang paling Anda jagokan dalam hal ini? Untuk big caps ya? Ya. Untuk big caps-nya yang pertama itu ada di BBRI. Jadi dari beberapa big banks yang mungkin yang paling menarik itu ada di BBRI. Jadi BBRI sekarang lagi di support yang pertama itu di 5350. Jadi ini supportnya tetap bertahan di level ini. Potensi rally lanjutannya itu ke 5600 sampai di 5750. Sementara stop loss-nya di 53, break level itu potensi koreksinya ke 5000. Lalu di BBCA sebenarnya sih nunggu breakout ya. Sebenarnya kemarin sempat breakout tapi gagal lagi, balik lagi. Breakout level untuk BBCA itu ada di 92. Jadi memang harus confirm break dan maintain di atas 9200 baru bagus untuk BBCA-nya. Itu potensinya V bottom arahnya ke 9725. Sementara support pendek untuk BBCA berada di 9025 sampai 9000 saat ini. Baik, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap di tengah pelemahan yang terjadi dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Iwan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan apakah ini ada perbankan big cap yang masuk ke dalam rekomendasi Anda atau tidak sama sekali ini? Lebih ke arah memang secara teknikal, empat saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah AMRT direkomendasikan buy 2.610 hingga 3.070. Kemudian ada Avia direkomendasikan buy 685 hingga 830. SSIA direkomendasikan buy 466 hingga 545. Sementara dari properti lainnya ada CTRA juga direkomendasikan buy 1140 hingga 1260. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja Pak Iwan, kita ke AMRT. Pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal. Silakan Pak. Ya, yang pertama AMRT. Jadi AMRT itu dalam jangka panjang masih uptrend, jangka menengahnya ini sideways. Dan saat ini sudah berada di support kuat yang sudah terbentuk dari Januari 2023 di 2650. Jadi di level-level 2650 ini akan menjadi titik krusial di mana tetap bertahan di level ini akan melanjutkan sideways menuju resisten di 29 atau 2850 sampai 3070. Sementara stop loss itu di 26, 2610. Jadi untuk saat ini risk and reward itu lebih menguntungkan posisi buyer ya. Jadi kalau misalnya kita benar target kita atau potensi profit kita sampai 2850 sampai 3070. Sementara kalau kita salah di 2610 atau di 26 kita bisa cut. Tetap bertahan di 2650, potensi reboundnya ke 3070 untuk AMRT. Baik, dari AMRT kita beralih ke saham pilihan kedua untuk Avia, Pak Iwan, juga direkomendasikan buy. Analisis Anda untuk Avia? Ya, Avia hari ini juga menguat setelah beberapa waktu yang lalu tuh sempat koreksi tapi tetap bertahan di sekitar EMA 200-nya di sekitar 680-an. Jadi yang menarik dari Avia adalah dia ada saya melihat bahwa ini ada potensi perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend setelah dia breakout di 685. Jadi dalam jangka menengah selama koreksi tetap bertahan di 685 atau 680, potensi rally lanjutannya itu menuju target rounding bottom di 830.
Oke, memang dalam beberapa bulan terakhir ini, Avia sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan karena di perdagangan Mei masih di 500-an, posisi saat ini sudah di atas 700-an, 745 penutupan hari ini. Dengan posisi level tertinggi dalam 6 bulan di 800-an di Desember lalu, Pak Iwan, ada potensi ke arah sana tidak, Pak? Paling tidak untuk jangka pendek dan menengah untuk Avia. Ya, untuk jangka pendek dan menengah, saya pikir ada potensi untuk rally lebih jauh lagi ya, karena kita ngelihatnya ada potensi untuk perubahan tren. Jadi selama tetap bertahan di sekitar 685, maka itu tetap ada potensi untuk bikin higher high, higher low untuk rally ke atas terus. Oke, dari saham pilihan yang kedua dari Avia, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Surya Semesta Internusa Tbk atau dengan kode saham SSIA, hari ini juga menguat di 2,88% di level 500. Dan pola pergerakannya juga lebih cenderung menguat pemirsa dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Pak Iwan untuk SSIA. Ya, jadi untuk SSIA-nya ini relatif menguat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, perhatikan itu bottomnya itu di awal-awal April itu masih di sekitar 320-an, lalu dia rally dan nggak tembus di 470. Nah, SSIA itu baru tembus kemarin di 470, which is itu bagus. Jadi selama beberapa hari ke depan, ketika koreksi tetap bertahan di sekitar 470-an, kita expect itu cuma koreksi sehat, throwback jangka pendek. Lalu ke depannya ada potensi untuk lanjut rally lagi menuju last high di 545. Itu yang terbentuk di bulan Februari 2023, lalu menuju target inverted head and shoulders di 690. Jadi ini juga salah satu yang terjadi perubahan tren dari konsolidasi menjadi uptrend. Terakhir Pak Iwan, untuk saham pilihan keempat dari properti ini, CTRA. Dalam beberapa waktu terakhir saham-saham properti juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda untuk CTRA, singkat saja Pak Iwan. Ya, jadi sebenarnya pilihannya itu ada di Sumarekon ya, tapi Sumarekon udah naik duluan dan hampir kena target. Jadi saya ganti ke CTRA. CTRA itu bagusnya kemarin ketika break di 1145, jadi dia bikin higher high. Jadi selama beberapa hari ke depan tetap bertahan di sekitar 1145. Potensi rally lanjutannya itu menuju 1260 untuk CTRA-nya. Jadi saat ini jadi uptrend untuk CTRA. Oke, dari chart yang saya pegang ini juga CTRA tampaknya sudah menyentuh ke level tertingginya dalam beberapa waktu terakhir. Penutupan hari ini ada di 1170. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Iwan, kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Satriawan Haryono selaku Senior Technical Analyst Maybank Sekuritas. Pak Iwan, waktu kita cukup terbatas, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami yang kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, menanyakan saham MDK apa, bisa masuk tidak di harga penutupan sesi kedua hari ini? Ya. MDK itu yang jadi resisten saat ini jadi support itu di 2040. Jadi saat ini supportnya di 2040. Tetap bertahan di atas level itu, potensi rally lanjutannya ke 32 sampai 34. Tapi perlu diingat ini masih downtrend ya. Jadi ada potensi ini reboundnya cuma bikin lower high, lalu nanti ada potensi untuk koreksi lagi menuju 2850. Baik, selanjutnya ada Bapak Andreas dari Semarang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Antam ke depannya. Sudah ambil posisi Pak Iwan di 1975. Ya, untuk Antamnya ya supportnya sekarang berada di 1990, jadi itu sekarang jadi support, tetap bertahan di level itu, arah rally lanjutannya menuju 2020 sampai 2150. Mungkin yang harus diwaspadai adalah ketika level 1990 atau 1980 gagal bertahan ketika koreksi nanti, itu potensi koreksi menuju support atau last low di 1895. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam Pak Iwan karena beberapa waktu terakhir cukup sulit nampaknya untuk kembali menembus di atas level 2200-an terutama dalam perdagangan 3 bulan terakhir. Ya, kalau untuk jangka pendek itu levelnya sebenarnya di 2020 ya, waktu itu yang terbentuk konsolidasi yang dari akhir bulan Maret sampai 11 Mei itu di 2020 sampai 2150. Jadi jangka pendek ke 2020 dulu, sementara untuk jangka menengahnya level 2150 itu harus dilewati. Break level itu dalam jangka panjang baru ada potensi untuk lanjut rally lagi, targetnya di sekitar 24 bahkan di 26 untuk Antamnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih sudah bergabung. Layak masuk apa tidak untuk Gosco Pak di sekitaran harga terakhir hari ini? Gosco Plantation. Ya, GZCO Pak. Ya, untuk Plantation rata-rata memang masih belum menarik ya. Kalau untuk Gosco ini relatif masih sideways, jadi yang harus diperhatikan adalah level supportnya
di 82, gagal bertahan di 82, maka akan ada potensi untuk koreksi lagi menuju 73. Sementara resisten itu di 90, break dan maintain di atas 90, baru ada potensi untuk punch trade lagi, targetnya di 97 sampai 100 untuk Bosco-nya. Oke, selanjutnya ada Ensu dari Jakarta menanyakan saham BNGA, Pak Iwan, Bank CIMB Niaga Tbk. Untuk besok analisisnya seperti apa? Ya, BNGA itu sejak 16 Mei itu berada dalam range 14.05 sampai 14.85. Tapi saat ini beberapa hari ke belakang sudah dekat-dekat resisten di 14.85. Jadi pastikan ini 14.85-nya break dan maintain di atas 14.85, maka arah rally lanjutannya menuju 15.70. Overall sih masih uptrend untuk BNGA-nya. Oke, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham teknologi untuk Goto. Hari ini kembali melanjutkan pelemahan, arahnya kemana? Kalau ingin cicil beli di tengah pelemahan yang terjadi, level berapa yang direkomendasikan? Ya, Goto sebenarnya ketika koreksi dan gagal bertahan di 119 itu sebenarnya agak jelek ya. Jadi saya pikir kalau untuk bagus lagi itu harus balik lagi di atas 119, maka ada potensi untuk balik lagi 132 bahkan 147. Sementara gagal kembali ke atas 119, maka potensi koreksi lanjutannya itu menuju 110 sampai 104 untuk Gotonya. Baik, lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Iwan menanyakan saham Telkom, Pak. Ada potensi ke 4.200-an tidak dalam jangka pendek dan menengah? Ya. Jadi Telkom ini balik lagi atau tetap bertahan di atas 4.000 ya, dan di atas 5.200-nya. Jadi bagus, tapi konfirmasi bagusnya itu harus break dan maintain di atas 4220. Jadi arahnya ke sana, di atas break dan maintain di atas 4220, baru arahnya ke 4530 untuk Telkomnya. Baik, analisis untuk Telkom tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Pak Iwan. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih juga untuk Bapak Iwan. Sehat selalu, Pak Iwan. Thank you, Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Satriawan Haryono, Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Dan akhirnya, saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.